sepanjang hari. Yuk kita doa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan. Kami percaya Engkau punya pesan buat kami yang belum tidur, kami mau beristirahat. Tapi sebelum beristirahat, biarlah kami mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya ketika kami tidur dengan damai sejahtera. Besok kami bangun dengan semangat dan pengharapan yang baru. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup itu di dalam kedaulatannya Tuhan. Seringkali kalau kita menyadari bahwa di balik semua kehidupan yang terjadi, baik yang bangkrut, baik yang goncang rumah tangganya ya, baik yang hari ini tiba-tiba divonis kanker, baik yang tiba hari ini tokonya usahanya makin sepi. Tapi percayalah bahwa di balik cerita kehidupan yang terjadi, kita ini tetap percaya bahwa ada satu pribadi yang mengendalikan semua ini. Termasuk seluruh kehidupan saudara. Mulai dari lahir sampai mati. Itu nggak lepas dari pengendaliannya Tuhan. Makanya hari ini nggak perlu takut ya, kita lihat terlebih dahulu. Jadi siapapun yang lagi galau, lagi rasanya hati ini rasanya nyesek Bu Eli, gimana ya masa depan kita, hari ini nggak perlu tahu banyak tentang hari esok. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah pegang hari esok orang benar itu secara pasti. Termasuk ada banyak ibu-ibu yang mulai khawatir bagaimana anak-anak besok. Sementara keadaan ekonomi makin sulit, ya, keadaan usaha makin susah, kehidupan makin susah. Bahkan ada beberapa orang tua yang harus memulangkan anaknya dari luar negeri sekolah karena sudah bangkrut. Dia bilang, "Bu, anak saya sudah tidak bisa lagi untuk membiayai sekolah ke luar negeri karena US dollar makin hari makin naik, sementara penghasilan suami saya semakin hari semakin merosot dan merosot." Ya saya cuma bilang sama ibu ini, ya tetap mengucap syukur, bersukacita selama Tuhan hari ini masih pegang kedaulatan kita semua. Percayalah yang namanya hari esok, walaupun tanpa sekolah di luar, tetap Tuhan pegang hari esok setiap saudara dan saya. Sekalipun yang usahanya tambah sepi, ya percayalah, tidak perlu takut. Yuk kita baca ayatnya terlebih dahulu di Mazmur 118 ayat 24 sampai 25. Mazmur 118 ayat 24 sampai 25. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya, saya kemarin sudah bahas ayat ini sekilas, tapi ini penjabaran bagaimana hari yang saudara lewati karena Tuhan berdaulat. Lihat apa kata-kata yang bagus. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Kalau saudara baca di Pengkhotbah 7 ayat 14. Ayat ini sering kali menjadi pegangan buat saudara dan saya yang sedang menjalani hari-hari. Katanya orang dunia, kasihan deh lu, nasib lu lagi sial, lagi apes ya. Lihat apa yang firman Tuhan katakan di Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga pada hari mujur. Artinya hari ini kalaupun kita ngelewati hari-hari yang malang, tiba-tiba ada berita buruk, ya, ada kejadian yang hidup yang tidak kita pernah prediksi, tiba-tiba kehilangan orang yang kita cintai, tiba-tiba uang kita dibawa kabur orang, tiba-tiba suami kita juga
berselingkuh, mungkin tiba-tiba divonis dokter penyakit dan sebagainya. Percayalah, di dalam mengikut Tuhan, selama Tuhan itu sebagai pemegang kedaulatan kehidupan saudara, hari-hari yang saudara lewati kelihatannya hari-hari yang malang, penuh tangisan, penuh ratapan, penuh penderitaan, penuh kerugian, penuh rasa sakit. Itu pun adalah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Orang gak bisa lihat masa depan kita, ya. Walaupun hari ini mungkin keadaan hidupmu sulit, mungkin orang bisa bilang gini, oh kalau sulit ya, orang mungkin berpikir buat kehidupan saya ketika saya ngalami proses badai yang besar. Orang pasti bilang gini, masa depanmu suram, masa depan anak-anakmu suram. Tapi pada kenyataannya apa yang dikatakan manusia dengan prediksi menurut realita yang saya alami 14 tahun yang lalu, nyatanya saya ngalami kemalangan demi kemalangan. Orang berkata kasihan deh lu, ya. Tapi senyatanya Tuhan itu tetap pegang kendali kehidupan orang benar, sekalipun orang dunia berkata malang, pasti masa depan suram. Tapi bukan buat Tuhan. Ketika orang tidak bisa lihat masa depan saya, orang dunia, orang manusia hanya melihat sebatas fakta yang mendukung. Tapi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan fakta. Kenapa? Karena dia pegang kedaulatan hari esok orang benar itu secara pasti. Ada banyak orang yang saya pernah ceritain, ya. Ada seorang ibu yang bercerita, Bu, 1 hari setelah kematian suami saya langsung begitu dari orang yang punya rumah, punya suami yang baik, hanya karena suaminya meninggal mendadak dan dia hari itu tidak bisa kerja apa-apa. Hari ini masih bahagia, besok sudah menjadi seorang janda. Besok sudah tidak punya rumah karena suaminya meninggalkan hutang, rumah sudah digadaikan bank. Hanya hitungan 1 hari, nasib seseorang bisa berubah. Senyatanya kalau dilihat dari fakta, orang tidak mungkin lihat ibu ini hidupnya bakal susah. Suami baik, ya, keuangan baik, punya rumah, dia benar-benar hidup di dalam zona nyaman. Hanya hitungan 1 hari, hidup manusia bisa berubah. Itu sebabnya hari ini kita semua tidak ada yang tahu masa depan kita. Kita tidak tahu 1 jam terjadi apa, kita tidak pernah tahu. Tapi malam ini kita mendengar berita sukacita bahwa setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mau hari malang, lewati bersama Tuhan, ada 3 hal. Yaitu yang pertama adalah bersama Tuhan ketika dia pegang kedaulatan hidup orang benar. Hari-harimu malang, hari-harimu penuh air mata, hari-harimu penuh penderitaan, penuh rasa sakit karena engkau disakiti seseorang, disakiti suami, hidup dengan mertua yang menindas hidupmu, maka percayalah ada 3 hal. Yang pertama, hari-hari yang kita lewati yang pertama bersama Tuhan, percayalah ada kegembiraan. Itu tadi, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Apapun yang terjadi hari ini, kita tetap tahu bahwa ada kegembiraan. Yang kedua, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Yang kedua, ada keselamatan. Di balik hari-hari malang kita, kedaulatan Tuhan tetap memberikan kegembiraan, keselamatan. Yang ketiga, Pengkhotbah 7 ayat 14, hari-hari yang malang itu senyatanya adalah hari-hari yang mujur. 3K, kegembiraan, keselamatan, dan kemujuran. Kita tahu bahwa ketika kehidupan saudara Tuhan yang pegang kedaulatan, maka kehidupan saudara dan saya tidak ada alasan untuk kita tinggal di dalam masalah. Hari ini lewati hari-hari yang menurut kacamata dunia, kacamata manusia, memang realitanya
Orang ditinggal selingkuh pasti malang. Tokomu tiba-tiba disita bank, pasti hari kemalangan, kesusahan, penderitaan. Tapi pastikan malam ini yuk kita sebagai anak Tuhan katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Iblis tidak bisa mencuri semua apa yang terjadi di hari-hari malang yang saudara dan saya lewati. Karena iblis tidak pernah pegang kedaulatan setiap hari yang saudara lewati. Walaupun faktanya Bu Eli tambah malang, tambah malang, tambah malang, tambah bonyok. Betul. Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kita melewati hari-hari apa yang firman Tuhan ajak, marilah kita bersorak-sorai. Karena setiap hari malang bukan kemalangan lagi, tapi ada kegembiraan, keselamatan, dan kemujuran. Itu sebabnya hari-hari ini yuk, kita semua itu gak ada yang tahu saudara. Jangan enak-enak hari ini bisa ketawa. Saudara, kita tidak pernah tahu. 1 hari 1 jam setiap manusia bisa mengalami perubahan hidup. Hari ini kaya, besok bangkrut bisa. Hari ini sehat. Saya dengar satu kesaksian seorang ibu yang saya bikin kaget. Dia bilang gini, Bu, saya kehilangan suami yang meninggal pada usia muda. Dan ibu tahu, suami saya itu adalah orang yang rajin check up kesehatan. Saya itu terlalu yakin, bahkan Bu, kalau periksa kesehatan setiap cek yang namanya kolesterol bagus, trigliserid bagus, asam urat bagus, gula bagus, jantung juga waktu itu sudah periksa, bahkan periksanya di CT scan Bu Eli. Periksa sudah komplit, bahkan yang cenderung jelek hasilnya, hasil darah, itu saya. Saya sampai ngomong sama suami saya, kamu pasti lebih panjang umur. Dan suami saya bilang gini, iya jelas gitu ya. Suami saya merasa berbesar hati karena semua check up dia itu hasilnya baik. Tapi apa yang terjadi? Hanya hitungan 5 bulan Bu Eli setelah hasil check up baik, 5 bulan kemudian tidak ada tanda-tanda, tidak ada sakit penyakit, tidur tidak bangun selamanya Bu Eli. Disitulah mulai keadaan hidup keluarga kami mulai berubah total. Dari yang kami menikmati hidup bersama suami saya juga tidak pernah neko-neko, dia seorang imam yang baik. Dari situlah mulai semuanya berubah. Kami yang ditinggal, yang mati, mungkin suami saya sudah tidak merasakan apa-apa Bu Eli. Tapi saya dan anak-anak merasakan pukulan yang sangat berat. Trauma itu yang membuat sampai hari ini kita ini masih hidup dalam berduka cita. Kenapa? Karena kita ini bukan orang yang aneh-aneh, makan ya ndak aneh-aneh. Suami saya itu ya jaga makan, suami saya juga olahraga, pola tidur sehat, bahkan yang ndak masuk akal Bu Eli. Orang yang rajin check up hasilnya baik, kenapa 5 bulan tidur ndak bangun? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya kita kehidupan hari ini jangan pernah berpikir kita sehat ya, kita hari ini masih muda tiba-tiba nggak bisa mati. Enggak, kita semua hidup ini nggak ada yang tahu. Kita semua ini dalam perjalanan, mau yang tua, mau yang muda, semuanya dalam perjalanan menuju dari debu kembali menjadi debu. Kita semua ngeri nggak kalau ikut? Kita semua juga nggak pernah tahu satu hari ke depan itu terjadi apa. Makanya ketika kita mengerti firman, kita tidak perlu takut. Yang susah-susah hari ini, kita tetap percaya malam ini setiap hari yang dijadikan hari oleh Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Makanya tiap hari yuk kita tidak perlu takut. Saudara yang lagi ngalami keadaan sulit, susah, katakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak. Ya Tuhan, berilah keselamatan di balik hari-hari malangku hari ini. Engkau tetap berkata di Pengkhotbah 7 ayat 14. Hari malang ini pun inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan, yaitu hari yang mujur.
Hari ini kau tidak bisa lihat mujurnya di mana, gembiranya di mana, selamatnya di mana. Tapi Tuhan sudah lihat tak? Kalau dia berfirman, dia pasti genapi. Makanya malam ini yuk saya ambil ayat perbandingannya. Apa sih Bu Eli salah satu kegembiraan orang benar melewati hari-hari yang malang, nangis bombay, sedih, lihat realita, lihat fakta. Sekali lagi saya perlu penegasan ulang. Ikut Kristus itu jangan dikaitkan dengan hasil, ya. Kalau saudara ikut Kristus standarnya hasil, itu sama dengan orang dunia. Dunia berkata bahagiaku ketika uangku banyak, rumahku mewah, mobilku mewah, aku bisa pergi ke luar negeri, aku bisa makan enak, semua hasil. Tapi buat kita orang benar, sekali lagi, walaupun harim yang kau lewati malang sekalipun, kita tetap hidup dalam kegembiraan, keselamatan, dan kemujuran bersama Tuhan tanpa perlu melihat hasil. Kenapa? Karena setiap hari yang dijadikan Tuhan berarti setiap hari kita hidup dalam pengendalian Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan kendalikan hari-harimu yang malang, kita tetap bisa menikmati hidup. Kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa menikmati anugerah yang tidak pernah habis-habisnya. Yuk kita lihat kegembiraan. Yang paling membuat saya ambil ayatnya di Mazmur 5 ayat 13 ya. Kita percaya hari ini ada kegembiraan yang luar biasa. Kita lihat di Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Makanya setiap hari katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Kenapa? Karena setiap hari Tuhan itu selalu punya kehendak untuk memberkati orang benar. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Jadi walaupun hari ini malang, katakan Tuhan, kalau hari yang dijadikan oleh Tuhan, maka janji Tuhan, Engkaulah yang memberkati orang benar. Yang kedua, Engkau memagari orang benar dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kegembiraan kita karena kita tahu bahwa setiap hari kita pasti hidup dalam berkat-Nya Tuhan. Setiap pagi, setiap hari kita hidup di dalam pagar perisai anugerah-Nya Tuhan. Yang ketiga, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yang ketiga, kita hidup di dalam kesetiaan Tuhan yang besar. Hari ini kesetiaan Tuhan yang besar itu apa, saudara? Yaitu berbicara kasih setia, rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Percayalah di tengah hari malang kita tetap hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Perisai anugerah pagar-Nya Tuhan. Yang ketiga, kita hidup dengan kesetiaan Tuhan. Setianya apa? Setiap pagi dia berikan kasih setianya yang tidak pernah terlambat, yang selalu baru. Itu kesetiaan Tuhan. Saudara tidak usah minta-minta, Tuhan hari ini aku butuh uang. Tidak usah. Tuhan itu tahu. Karena tiap hari dia itu setia, selalu memberikan kasih setianya, rahmat-Nya yang tidak pernah habis-habisnya buat saudara dan saya. Di tengah hutang, kalau ada kasih setia, saudara percayalah, kasih setia Tuhan itu keren. Sesuatu yang tidak perlu saudara usaha, saudara bisa dapat. Orang lain harus kerja keras baru dapat 100. Tapi kalau berbicara kasih setia, kadang kita duduk gini aja, ya. Kadang kita duduk aja. Tuhan bisa gerakkan enggak? Tuhan bisa perintahkan burung gagak enggak? Tuhan bisa perintahkan seseorang enggak untuk menolong saudara?
jelas. Makanya banyak kesaksian, ada banyak orang yang ditolong Tuhan. Hanya karena apa? Gara-gara waktu berdoa. Saya barusan terima mujizat Tuhan itu karena ketika seseorang berdoa, Tuhan nampain wajah saya. Tuhan nampain wajah saya dan Tuhan berkata, berikan ini kepada hambaku yang aku kasihi. Saudara tahu, saya sampai kaget 2 kali peneguhan. Orang yang melihat wajah saya jelas, dia bilang gini, loh Tuhan, ini kan orang berada, orang cukup, ya kan? Tapi Tuhan berkata, berikan kepada hambaku, anakku yang aku kasih. Hanya dengan melihat wajah saya aja, orang ini memberikan sesuatu kepada saya. Makanya hari-hari ini, yuk jangan takut. Nanti kalau Tuhan perintahkan burung gagak, dia pasti punya cara. Nggak tahu burung gagak yang diperintahkan Tuhan itu bentuknya seperti apa. Ada banyak hal. Ya, kayak seperti barusan saya pesta. Saya pikir juga door prize cuma 1. Undangannya ratusan orang. Bisa nama saya yang keluar. Padahal secara akal orang bilang gini, oh mungkin ini direkayasa. Ternyata enggak. Ternyata ini benar-benar random, tapi nama saya yang keluar. Nah, ini namanya anugerah. Dari sekian ribu orang misalnya, kalau anugerah Tuhan itu dari 1 orang aja yang dipilih, mungkin saudara berpikir, sulit. Tapi kalau itu anugerah Tuhan jatuh pada hidup saudara, itu akan keluar nama saudara. Makanya hari ini yuk sebagai orang benar, di balik hari malangmu jangan pernah mau malang. Orang berkata, kasihan deh lu, ditinggal suami, syukurin, bangkrut, syukurin. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Melewati hari malang, aku tetap menikmati kegembiraan. Katakan, kenapa? Karena aku hidup dalam berkatnya Tuhan. Aku hidup di dalam pagar perisai Tuhan. Aku hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Percayalah, kalau firman Tuhan berkata, engkaulah yang memberkati orang benar, pasti hidupmu dikejar oleh berkat. Kalau firman Tuhan berkata, engkau memagari orang benar dengan anugerahmu, pasti hidup kita dipenuhi oleh anugerah di tengah hari-hari yang terlihat malang. Orang bangkrut tidak mungkin tidak malang. Orang ditinggal pasangan selingkuh pasti malang. Orang hari ini rumahnya disita bank, pasti namanya kemalangan demi kemalangan. Tapi jangan berhenti, karena firman Tuhan berkata, ketika setiap hari dijadikan Tuhan, ajakannya bukan bersedihlah senantiasa. Marilah kita bersorak-sorai, bersukacita, karena hari yang malang ini pun adalah hari yang dijadikan Tuhan, yaitu hari mujur. Tangkep ya? Jadi 3 hal. Tuhan memberkati, Tuhan memagari, Tuhan itu setia, memberikan anugerah kasih setianya yang selalu baru. Dari 3 hal ini, saudara tidak perlu takut. Siapa yang lagi ngalami hari-hari Bombay, nangis Bombay, Bu Eli horor, petir Bu Eli, tidak apa-apa, tenang aja, tidak usah takut. Mulai hari ini katakan, yuk, setiap hari ketika kita menjalani, inilah hari yang dijadikan Tuhan, karena Tuhan pegang kedaulatan hidup orang benar. Yang kedua, bagaimana keselamatan? Yuk kita lihat. Mazmur 118 ayat 15 sampai 17. Saudara, malam ini mau tidur ya, mulai besok jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Menjalani kesusahan sehari cukup sehari, tapi saudara diintimidasi terus. Korban masalah, kasihan deh lu, nasib lu apes, sial, dan sebagainya, dan sebagainya. Tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskannya. Kalau kemalangan ini kita lewati, berarti
yang akan kita nikmati, yaitu apa? Kemujuran. Karena Tuhan melepaskan yang malang-malang. Memang orang benar bukan bebas hambatan. Firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Nggak usah kaget, nggak usah panik yang malam ini ngalami kemalangan bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Artinya jangan pernah hari ini pikiranmu ditutup, mata rohanimu ditutup. Kemalanganmu banyak, kemujuranmu banyak. Karena hari yang malang ini pun dijadikan Tuhan buat orang benar adalah hari yang mujur. Jadi jangan mau ditutup mata rohaninya karena engkau tidak kenal firman. Iblis tutup kata mujurnya supaya saudara tinggal dalam kemalangan terus. Sengsaraku, engkau yang menghitung, nangis, malang, hilang suamiku Tuhan. Aduh Tuhan, uangku hilang, tokoku hilang, rumahku hilang. Ndak. Hari ini mata rohani kita belajar terbuka. Apa yang firman Tuhan katakan ini selalu kebenaran yang memerdekakan. Kalaupun iblis datang dengan mendakwa saudara, orang yang malang, it's okay. Karena firman Tuhan jelas berkata, kemalangan orang benar bukan sedikit, memang banyak. Tapi janji Tuhan semakin banyak kemalangan, semakin banyak hari kemujuran yang akan aku lewati. Jangan menjalani setiap hari dengan kemalangan, tapi mulai hari ini katakan, hari mujurku, hari kegembiraanku, hari keselamatanku. Lihat ya, Mazmur 118 ayat 15-17. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan perkasaan. 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup selamat, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Setiap kemalangan yang saudara dan saya lewati itu tujuannya untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Saudara akan bilang gini, aneh loh Tuhan itu. Justru di saat kemalanganku, waduh, kemujuran kebesaran Tuhan itu terjadi. Yang pertama, percayalah, hari ini yang bisa menyelamatkan saudara dan saya bukan tangan manusia, tapi tangan kanan Tuhan. Makanya suara sorak-sorai kemenangan ada di kemah orang benar. Yang pertama, tangan kanan Tuhan cukup. Saudara percayalah, ada 1000 tangan yang berusaha menjatuhkan saudara. Kita cukup butuh satu tangan kanan Tuhan yang bisa melakukan keperkasaan. Tangan kanan ini akan membawa perkara yang besar, kejadian hidup yang dahsyat. Ya, ayat 16 berkata, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Jangan takut kalau hari ini ada banyak tangan yang sedang merendahkan hidupmu. Tapi percayalah, tangan kanan Tuhan selalu berkuasa meninggikan. Dia punya kedaulatan. Waktu engkau direndahkan orang, waktunya tangan kanan Tuhan meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Waktu kejadian hidupmu kacau balau, senyatanya tangan kanan Tuhan akan membuat kejadian hidupmu dahsyat dan perkara yang besar. Jangan pernah takut, lihat ya, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. 3 hal tangan kanan Tuhan berkuasa melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan meninggikan, tangan kanan Tuhan itu menghidupkan, bukan mematikan. Makanya yuk dibalik hari-hari malangmu, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Saudara tahu, kalau Tuhan pegang kedaulatan, dia pegang dengan tangan kanannya. Hidupmu tidak akan pernah hancur, sekalipun faktanya hancur. Bu Eli, rumah tangga hancur, keuangan hancur, orang melihat pasti hancur, tapi tangan kanan Tuhan berdaulat, berkuasa untuk melakukan keperkasaan, meninggikan, menghidupkan.
bukan mematikan. Jadi kita hidup oleh siapa? Ya, ada seorang ibu yang kemarin konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu Eli, saya ngalami masa yang sulit. Karena ketika hari ini suami saya ndak kasih lagi uang belanja, uang anak-anak, bagaimana kehidupan saya, sementara saya tidak bekerja. Bu Eli, ya, dia cerita, beberapa hari yang lalu, dia ketahuan ambil uang suaminya dari dompet. Ya, akibatnya suaminya muara sampai ndak pulang rumah. Dia bingung juga, karena gimana? Dia bilang, ya saya minta maaf, karena saya lagi kepepet. Lah kamu ndak kasih uang. Sementara setiap hari kan urusan dapur itu harus mengepul. Urusan makan, belum lagi kebutuhan bahan pokok harus semuanya bertambah naik. Sementara kamu kasih uang itu hampir ndak pernah kasih. Hanya kasih sekedar ala kadarnya. Makanya dia ambil uang suaminya. Saya cuman bilang sama ibu ini, Bu, kalau ibu melakukan ini berarti ibu tidak percaya sama Tuhan. Ibu hari ini mengandalkan kekuatan sendiri, tapi itu salah. Kenapa ibu tidak berdiri di atas iman? Tuhan pasti menyelamatkan. Mulai praktekkan imanmu, Bu. Katakan, tangan suamiku sudah tidak memberkati, dapurku mengepul. Tapi tangan kanan Tuhan akan berjanji. Ketika ibu ucapkan firman, maka Tuhan itu pasti bergerak. Tuhan berjanji, tangan kananmu melakukan keperkasaan, tangan kananmu akan meninggikan, tangan kanan Tuhan itu akan menghidupkan keuanganku kembali, kesehatanku dan sebagainya. Maka percayalah, hari ini tidak ada tangan orang manusia yang bisa menolong saudara. Tidak ada tangan manusia yang bisa melepaskan saudara. Mungkin tangan suamimu sudah tidak kasih uang lagi. Tangannya ditarik tangan suamimu. Keuangannya sudah tidak lancar lagi karena tangannya sudah tidak bisa kasih saudara uang. Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Masih ada tangan kanan Tuhan yang selalu terbuka lebar untuk mencurahkan berkat pertolongan. Hari ini percayalah, kalau tangan ini sudah bekerja, maka dia akan melakukan keperkasaan, dia meninggikan, dia akan menghidupkan. Saudara mulai klaim firman Tuhan ini berbicara di atas faktamu yang memang hari ini suamimu sudah tidak memberkati lagi. Mungkin tokomu sepi hari ini. Engkau berkata, Tuhan, hari ini sudah tidak tahu sumbernya dari mana. Sumber kehidupan saya mungkin hari ini dari toko ini. Lah kalau toko ini sepi, uang dapur, uang sekolah anak dari mana? Kita lupa di dalam kehidupan setiap hari yang dijadikan Tuhan, kita itu berjalan dengan keselamatan. Kenapa? Karena ada tangan kanan Tuhan. Tangan manusia terbatas. Tanganmu mungkin sudah tidak bisa menciptakan jalan keluar. Tidak tahu, tidak usah pinjam online. Itu pinjam tangannya, pinjam online, nanti malam terjerat hutang. Tidak bisa bayar. Tapi butuh satu tangan hari ini. Ketika banyak orang mau menjatuhkan hidupmu, kita cuman butuh satu tangan kanannya Tuhan, yaitu tangan kanan Tuhan yang akan melakukan segalanya. Percayalah, kalau tangan kanan Tuhan yang bekerja, segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya malam ini siapa yang lagi galau, mulai katakan, Tuhan, jangan ngomong, Tuhan aku butuh uang. Jangan ya. Doanya dirubah. Kalau butuh uang itu nanti nyinggung Tuhan. Banyak kali orang bilang kalau doa, Tuhan aku butuh uang, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh suamiku kembali. Nggak. Mulai sekarang katakan, Tuhan aku butuh kuasa tangan kanan Tuhan yang memberkati aku. Berkati aku, tangan kananmu Tuhan. Ambil tangan kanan Tuhan. Nanti Tuhan akan apa? Melakukan keperkasaan,
meninggikan, menghidupkan kembali yang mati-mati ini loh, yang bangkrut-bangkrut ini loh. Tangan kanan. Makanya kalau berdoa, yuk mulai sekarang. Saya juga belajar profetik. Saya selalu bilang nih, Tuhan, aku butuh tangan kanan Tuhan. Berkati aku ya Tuhan. Berkati usahaku ya Tuhan. Berkati rumah tanggaku. Ambil langkah profetik, enggak apa-apa. Saudara kalau di kamar sendiri, saudara jangan takut, enggak usah malu. Saya selalu ambil langkah profetik. Tuhan, saya butuh tangan. Saya sudah ibaratkan tangan kanan Tuhan ini nih, berkati hambamu, berkati, taruh tangan kanan Tuhan di atas kepala saya. Tuhan, saat ini taruh tangan kanan Tuhan di atas anak-anak saya, taruh tangan kanan Tuhan di atas suami saya, di atas pekerjaan saya, usaha saya. Percayalah, tangan kanan Tuhan itu bisa melakukan segalanya. Dia bisa menyelamatkan apapun masalahmu hari ini. Makanya selama kita hidup dalam kedaulatan Tuhan, kedaulatan tangan kanan ini, bayangin saudara, laut terbelah jam balik telapak tangan. Orang mati bangkit hanya balik telapak tangan. Saking hebatnya tangan kanan Tuhan itu, cuman balik sekejap, seketika. Apa yang sulit buat Tuhan kalau memang tangan kanannya sudah bolak-balik, semuanya beres, selamat sudah, ndak ada kata tetapi ndak ada. Mau busuk 4 hari, tangan kanan Tuhan bekerja, langsung bangkit langsung. Itu karena tangan kanan. Kalau tangan kanan kita ndak bisa. Tangan kanannya Musa ndak bisa belah laut. Tapi kalau tangan kanan Tuhan terbelah laut. Lazarus ndak bisa. Dokter panggil seluruh profesor. Busuk mayat tidak bisa. Tapi tangan kanan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Air tawar, air cucian kaki jadi anggur yang manis di tangannya siapa? Tidak ada manusia bisa. Hari ini yuk lakukan langkah profetik. Setiap hari tidak ada yang ngomong hari sial, hari malang, tidak ada. Karena jelas firman Tuhan berkata, aku memberkati anak-anakku yang aku cintai pada waktu tidur. Hari ini setiap hari itu adalah hari mujur. Tutup mata aja masih diberkati. Buka mata dapat kasih setia. Nah yang terakhir, apa yang dinamakan kemujuran? Yuk kita buka Mazmur 30 ayat 2-3. Mulai sekarang ya, jangan mau dibutakan sama iblis. Harimu malang, kasihan delu, enggak. Tiap hari katakan, kemalangan orang benar banyak, tapi kemujuran orang benar jauh lebih banyak. Karena Tuhan melepaskannya. Itu sebabnya baca Mazmur 30 ayat 2-3 ya. Semangat yang tambah malam mau tidur, yang tadinya galau minum obat tidur, enggak usah. Lewati aja kemalangan, karena di balik kemalanganmu Tuhan mau berkati lebih loh. Mujurnya lebih. Orang benar tuh enak. Kalau orang dunia malang ya apes, malang ya hancur, malang ya madesu, masa depan suram. Tapi buat orang benar, malang, Pengkhotbah 7 ayat 14, malang itu pun dibuat Tuhan sebagai hari mujur. Inilah hari yang dijadikan Tuhan tetap hari mujur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Lihat ya, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Buat ibu-ibu yang pelakor hari ini bersukacita atas penderitaanmu. Mungkin orang yang menyakiti hidupmu bersukacita atasmu itu sesaat. Di dalam firman Tuhan tidak akan pernah Tuhan memberikan kesempatan musuh-musuh kita itu bersukacita selamanya. Tapi hanya sesaat. 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Lihat ya, 30 ayat 2 dan 3. Kita lihat bagaimana 3 hal. Hari ini pastikan setiap hari adalah mujur. Kalau saudara baca di Mazmur 30 ayat 5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Hari ini percayalah 3 hal kalau mujur, karena Tuhan itu bertanggung jawab. Yang pertama, Tuhan pasti menarik kita ke atas, pasti ada promosi. Seburuk-buruknya orang benar, kalau Tuhan berkata mujur, itu berarti yang tadinya rendah akan dibawa naik. Itu tadi ya. Tuhan menarik kita ke atas.
Hari ini hidupmu memang di bawah karena bangkrut. Hari ini rumah tanggamu karena selingkuh hancur di bawah semua. Orang lagi memandang engkau hina karena engkau bangkrut, suamimu selingkuh dan sebagainya dan sebagainya. Tapi suatu kali hari mujur itu ada loh buat orang benar. Tuhan akan menarik kita ke atas, Tuhan memberi kemenangan, dan Tuhan menyembuhkan. Itu di Mazmur 20 ayat 3. Makanya buat orang benar, yuk kita cuman diizinkan Tuhan hari-hari ini. Apa yang Tuhan mau menjalani setiap hari yang dijadikan Tuhan. Tidak ada kata saudara bersedih. Jalani dengan apa? Bersukacita, ya, berdoa dan bersyukur. Sekali lagi 3B aja. Bu Eli, kalau mau jalani setiap hari dijadikan Tuhan, kita tahu kedaulatan Tuhan, sekalipun di hari malang kita tidak boleh berduka cita. Bersuka cita, berdoa, dan bersyukur. Itu aja. Makanya hari ini kalau Tuhan punya kedaulatan, bersuka cita, berdoa, bersyukur. Wow. Hari-hari yang saudara lewati, makin banyak kemalangan, makin banyak kemujuran. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan kegembiraan, keselamatan, dan kemujuran. Kegembiraannya apa? Diulangi, yaitu karena Tuhan memberkati orang benar, Tuhan memagari orang benar dengan perisai, dan Tuhan itu setia memberikan rahmat-Nya setiap hari, tidak pernah habis-habisnya. Itu kan sebabnya tidak ada orang yang menjalani hari malang. Tuhan berkata, nak, mujur, tetap hari-hari yang gembira. Sudahlah, gembira aja. Toh kehendak Tuhan pasti memberkati, memagari, Dia setia memberikan rahmat-Nya. Itu sebabnya tidak ada alasan malam ini saudara menutup tidur saudara dengan sedih, melo, nangis, minum obat tidur. Tidak. Semangat, katakan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Memang realitanya malang, tapi malang itu selalu ditutup dengan kemujuran. Yang kedua, kegembiraan, keselamatan, dan kemujuran. Itu harinya Tuhan. Yang kedua, semakin banyak hari-hari ini malang, semakin banyak kegembiraan, semakin banyak cara Tuhan menyelamatkan. Yaitu apa? Yang pertama, keselamatannya, semakin banyak melihat tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan. Tangan kanan Tuhan menghidupkan, bukan mematikan. Dan yang terakhir, bagaimana mujur, bagaimana tidak mujur. Orang benar itu selalu ditarik ke atas. Ya, Tuhan menarik ke atas, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan menyembuhkan. Itu ayatnya di Mazmur 30 ayat 2-3. Jadi percayalah, malam ini tidak ada orang yang sedih. Yang lagi hari ini berduka, yuk senyum bersama Tuhan. Kita mau ambil langkah profetik. Taruh kedua tangan saudara. Ya, yang besok onsite di Victory, saudara Surabaya, besok ada pembicara bagus ya. Saudara akan lihat kesaksian bagaimana khotbahnya luar biasa datang karena banyak tangan-tangan Tuhan pada waktu kita ibadah. Saudara, tanpa saudara sadari, waktu saudara ibadah onsite itu beda ya. Tanpa saudara sadari, setiap hari kita akan hidup bersama Tuhan, dan tangannya itu benar-benar, karena itu rumahnya Tuhan, pasti tangan Tuhan itu langsung ada di atas kepala saudara, berkatnya itu luar biasa ya. Besok yang onsite di Surabaya, saya sampai malam ini aja sebelum mandi capek saudara, tapi saya punya semangat ya. Tadi saya dapat firman ini, sebenarnya saya dapat firman ini sudah berapa hari yang lalu, tapi karena saya masih sibuk, ya sudah, tapi firman ini harus saya sampaikan. Karena kita hari-hari ini banyak yang galau, banyak yang melo, banyak yang stres, menjalani kesusahan sehari, cukup sehari. Yuk saudara ambil langkah profetik. Saya tidak tahu Tuhan mau melakukan apa buat saudara malam ini, tapi pastikan malam ini ketika firman disampaikan tentang tangan kanan Tuhan, tentang hari-hari malang, di balik hari-hari malang itu ada kegembiraan, keselamatan, dan kemujuran. Salah satunya tangan kanan Tuhan.
Yang pasti kehendak Tuhan untuk memberkati, untuk memagari, ya, untuk menyembuhkan, bahkan untuk hari-hari ini selain dia memagari, memberkati orang benar, dia memberikan kesetiaannya. Percayalah, ada banyak tangan Tuhan yang akan memberkati dengan membuka jalan saat saudara tidak ada jalan. Yuk, taruh tangan saudara di atas kepala. Tuhan, kami melakukan langkah profetik. Ketika firman Tuhan berkata, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kami tahu malam ini Tuhan, kami sudah mengimani tangan kanan Tuhan ada di atas kepala orang benar, ada di atas kepala kami. Tuhan tahu semua kesesakan, semua penderitaan, semua hari-hari malang yang kami lewati dengan penuh air mata Tuhan. Malam ini juga Tuhan, tangan kanan Tuhan sudah lebih dari cukup Tuhan untuk menjaga, untuk melakukan keperkasaan, menyembuhkan hari ini Tuhan, untuk menaikkan Tuhan kembali kami ke atas Tuhan. Bahkan tangan ini akan meninggikan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang tadinya terpuruk, yang gagal akan menjadi berhasil, yang tadinya kami sakit, kami akan disembuhkan oleh tangan kanan Tuhan, oleh tangan kanan Tuhan. Yang kami tadinya tidak punya uang, kami hidup dalam keadaan serba sedikit, serba tidak cukup, dalam nama Tuhan Yesus, tangan kanan Tuhan akan memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati kami seisi rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima anugerah. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini kami tidur dengan luar biasa. Kami tidur dengan tangan kanan Tuhan yang melepaskan berkatnya, pagar perisainya buat kami, kesetiaan-Mu Tuhan. Biar kami tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Kami tidak perlu takut. Setiap hari yang kami lewati dengan hari malang, setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Biar kami melewati kegembiraan, keselamatan, kemujuran setiap hari bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. God bless semuanya.